Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan-latihan soal untuk tes P3K Guru tahun 2023 untuk guru agama Islam. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal-soal situasi kerja sederhana, yaitu situational judgment test yang akan menjadi tes bagi teman-teman untuk P3K di tahun ini. Tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Baik teman-teman, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin dari formasi umum ya, karena ini merupakan soal untuk formasi khusus yaitu P2 dan P3, dan banyak teman-teman dari formasi umum yang menanyakan, "Bang, tolong bikin pembahasan untuk soal-soal formasi umum dong." Nah, ini sudah saya bikin ya teman-teman. Sebelum saya buat pembahasan yang untuk khusus ini, saya sudah lebih dulu membuat untuk soal-soal latihan untuk formasi umum ya teman-teman. Silahkan dicek saja di video saya sebelum-sebelumnya, itu sudah ada dari seri 1 sampai 20 sampai final juga sudah ada di sana. Lengkap, teman-teman tinggal cek saja di sana. Baik teman-teman, kita mulai dari pembahasan soalnya yang pertama. Nah, di sini sudah langsung dengan pembahasannya. Yang pertama adalah Anda adalah seorang guru PAI kelas 5. Anda telah menjelaskan konsep baru kepada murid-murid Anda dan sekarang Anda ingin memastikan bahwa mereka memahaminya. Bagaimana Anda akan mengukur pemahaman mereka berdasarkan teori belajar Ausubel? Ya. Yang A, memberikan tes tertulis yang mencangkup banyak istilah teknis. Kemudian yang B, mendiskusikan konsep dengan murid-murid dan mengajukan pertanyaan terbuka. Kemudian yang C, mengadakan ujian lisan satu-satu dengan setiap murid. Kemudian yang D, memberikan tugas rumah yang memeriksa pemahaman mereka. Kemudian yang E, menyuruh murid-murid untuk mengajar konsep tersebut kepada teman sekelas. Nah, di sini untuk pembahasannya, menurut teori belajar Ausubel, siswa lebih baik memahami dan mengingat materi ketika mereka secara aktif terlibat dalam konstruksi pengetahuan, mendiskusikan konsep dengan murid-murid dan mengajukan pertanyaan terbuka akan membantu mereka memahami konsep secara lebih mendalam. Jadi dari option A sampai E ini, yang paling sesuai atau yang paling benar teman-teman, jawabannya adalah yang B, yaitu mendiskusikan konsep dengan murid-murid dan mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, di sini sedangkan untuk penjelasan dari teori belajar David Ausubel ini, nah di sini David Ausubel adalah seorang ahli psikolog pendidikan. Nah, Ausubel memberi penekanan pada belajar bermakna. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Nah, yang mana itu meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Dan mungkin ada tambahan dari teman-teman atau koreksi, silakan boleh disampaikan di kolom komentar. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru di sekolah menengah yang mengajar mata pelajaran PAI. Anda ingin memastikan bahwa materi yang Anda ajarkan akan dipahami dan diingat oleh siswa. Manakah? Nah, di sini yang ditanyakan adalah manakah dari opsi berikut yang paling sesuai dengan prinsip Gagne tentang belajar.
Yang A mengajar seluruh materi A dalam satu pelajaran panjang. Kemudian yang B menggunakan berbagai media dan teknik pengajaran yang berbeda untuk menjelaskan konsep belajar hadis. Kemudian yang C menyuruh siswa untuk hanya membaca buku teks tanpa penjelasan tambahan. Kemudian yang D memberikan tugas rumah yang sangat panjang tentang konsep disiplin ilmu dalam Islam. Kemudian yang E memberikan ujian tertulis tanpa pemberian umpan balik. Kita bahas di sini teman-teman. Nah, dari prinsip Gagni menggarisbawahi pentingnya penggunaan berbagai media dan teknik pengajaran yang berbeda untuk membantu siswa memahami dan mengingat materi. Kemudian dengan cara ini siswa akan memiliki lebih banyak peluang untuk mengasah keterampilan mereka dalam memahami dan mengingat informasi. Jadi di sini adalah pentingnya ya teman-teman, pentingnya dalam penggunaan berbagai media dan teknik pengajaran yang berbeda untuk membantu siswa memahami dan mengingat materi. Jadi jawaban yang pas itu ada di option yang B, yaitu menggunakan berbagai media dan teknik pengajaran yang berbeda untuk menjelaskan konsep-konsep belajar hadis ini teman-teman. Nah kemudian untuk teori belajar Robert M. Gagni ini, belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Gagni berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh dua faktor, dari luar diri dan faktor dalam diri, dan keduanya saling berinteraksi. Selanjutnya, nah, Anda adalah seorang guru PAI di sekolah menengah. Anda ingin mengajar konsep etika dalam Islam kepada siswa Anda. Manakah dari opsi berikut yang paling sesuai dengan prinsip belajar Gagni untuk mengembangkan pemahaman etika dalam Islam? Yang A menjelaskan etika dalam Islam dalam satu pelajaran panjang, kemudian yang B menggunakan berbagai media dan sumber daya untuk mengajarkan etika dalam Islam, kemudian yang C memberikan tugas rumah yang terdiri dari membaca buku teks tentang etika dalam Islam, kemudian yang D menghafal definisi etika dalam Islam tanpa penjelasan tambahan, kemudian yang E memberikan ujian tertulis tentang etika dalam Islam tanpa memberikan umpan balik. Nah, kita lihat teman-teman di sini untuk pembahasannya adalah prinsip Gagni menekankan penggunaan berbagai media dan sumber daya untuk membantu siswa memahami dan mengingat materi. Nah, dalam konteks ini option B adalah yang paling sesuai dengan karena menggunakan berbagai alat dan sumber daya yang dapat membantu siswa memahami konsep etika dalam Islam dengan lebih baik. Jadi opsi yang paling sesuai adalah yang B. Jika ada tambahan dari teman-teman silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru PAI di sekolah dasar. Anda mengajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan prinsip keterampilan belajar Gagni dalam mengajar materi ini? Nah, yang A mengajarkan semua peristiwa sejarah Nabi Muhammad SAW dalam satu pertemuan. Kemudian yang B menceritakan kisah-kisah sejarah Nabi Muhammad SAW tanpa menggunakan alat bantu visual. Kemudian yang C mengajarkan satu peristiwa sejarah Nabi Muhammad SAW dalam setiap pertemuan dan menggunakannya sebagai fondasi untuk memahami peristiwa berikutnya. Kemudian yang D memberikan tugas hafalan tentang semua peristiwa sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang E memberikan ujian tertulis tentang seluruh sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita bahas di sini teman-teman. Ini tentang prinsip keterampilan belajar Gagni menyarankan bahwa materi harus diajarkan secara bertahap
dan membangun pada pengetahuan sebelumnya. Nah, dalam konteks pengajaran sejarah Nabi Muhammad SAW, nah option C adalah yang paling sesuai karena mengajarkan satu peristiwa sejarah sebagai dasar untuk memahami peristiwa berikutnya. Jadi jawabannya adalah yang option C. Yang mana di sini juga dijelaskan stimulate recall of prior knowledge atau memancing ingatan tentang materi sebelumnya. Nah, langkah atau prinsip ketiga dalam teori belajar Gagne adalah mengingatkan kembali materi pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya, mengaktifkan kembali ingatan peserta didik pada materi sebelumnya akan membantu mereka menghubungkan informasi baru dengan kerangka kerja mental yang sudah ada. Dengan meninjau kembali konsep atau pengalaman yang relevan, peserta didik dapat lebih memahami pengetahuan yang telah mereka dapatkan terkait suatu materi pelajaran. Jadi jawaban yang sesuai, yang paling sesuai adalah yang C. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru PAI di sekolah menengah. Anda ingin mengajarkan konsep Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah kepada siswa Anda. Bagaimanakah Anda dapat menerapkan prinsip struktur kognitif atau advanced organizer dalam pengajaran Anda? Yang A, menjelaskan seluruh daftar Asmaul Husna dalam satu pertemuan. Kemudian yang B, menggunakan gambar atau poster dengan daftar Asmaul Husna sebelum memasuki penjelasan detailnya. Kemudian yang C, memberikan tugas rumah berisi membaca seluruh daftar Asmaul Husna. Kemudian yang D, meminta siswa menghafal seluruh Asmaul Husna tanpa penjelasan tambahan. Kemudian yang E, memberikan ujian tertulis tentang seluruh Asmaul Husna. Kita bahas teman-teman. Nah, prinsip struktur kognitif atau advanced organizer adalah dalam teori belajar Ausubel melibatkan penyajian gambaran umum atau kerangka kerja sebelum memasuki detail materi. Dalam konteks pengajaran Asmaul Husna, menggunakan gambar atau poster dengan daftar Asmaul Husna sebelum penjelasan detailnya akan membantu siswa memiliki kerangka kerja konseptual yang kuat sebelum memahami detailnya. Jadi jawaban yang pas, yang option yang paling baik adalah yang B. Selanjutnya, Anda mengajar siswa SD tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Anda ingin memastikan bahwa siswa memahami pesan moral dalam setiap kisah. Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip pemetaan pelajaran atau meaningful learning dalam pengajaran Anda sesuai dengan teori belajar Ausubel. Yang A, menceritakan kisah-kisah tanpa membahas pesan moralnya. Kemudian yang B, meminta siswa menghafal kisah-kisah tanpa pemahaman pesan moral. Kemudian yang C, mengajarkan siswa untuk mencari dan memahami pesan moral dalam kisah-kisah. Kemudian yang D, memberikan tugas rumah untuk membaca ulang semua kisah. Kemudian yang E, memberikan ujian tertulis tentang kisah-kisah tanpa pertanyaan tentang pesan moral. Kita bahas teman-teman, prinsip pemetaan pelajaran atau meaningful learning dalam teori belajar Ausubel menekankan bahwa belajar harus bermakna bagi siswa. Nah, dalam konteks pengajaran kisah-kisah dalam Al-Quran, option C yang mengajarkan siswa untuk mencari dan memahami pesan moral dalam kisah-kisah sesuai dengan prinsip ini. Nah, hal ini membantu siswa untuk memahami konten secara lebih mendalam dan bermakna. Jadi jawaban yang paling benar atau opsi yang paling pas adalah yang C, yaitu mengajarkan siswa untuk mencari dan memahami pesan moral dalam kisah-kisah. Selanjutnya,
Anda adalah seorang guru PAI di sekolah dasar. Anda ingin mengajar konsep tauhid atau konsep keesaan Allah kepada siswa kelas 4. Bagaimanakah Anda dapat menerapkan prinsip konstruktivisme Piaget dalam pengajaran Anda? Yang A, memberikan penjelasan rinci tentang tauhid tanpa mengajak partisipasi siswa. Kemudian yang B, menggunakan gambar-gambar yang jelas tentang tauhid dalam buku teks. Kemudian yang C, meminta siswa untuk menghafal definisi tauhid. Kemudian yang D, mengadakan diskusi kelas tentang apa yang mereka pahami tentang tauhid. Kemudian yang E, memberikan tugas rumah untuk menulis esai tentang tauhid. Kita lihat di sini pembahasannya, yaitu tentang prinsip konstruktivisme Piaget, menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dan membangun pemahaman mereka melalui interaksi dengan materi. Nah, dalam konteks pengajaran tauhid, mengadakan diskusi kelas akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis dan mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri tentang konsep tersebut. Jadi option yang paling pas atau paling sesuai dari kelima pilihan ini adalah yang D, yaitu mengadakan diskusi kelas tentang apa yang mereka pahami tentang tauhid. Jika ada tambahan dari teman-teman silahkan ya ditambahkan di kolom komentar. Selanjutnya, Anda mengajar siswa SMA tentang konsep-konsep etika dalam Islam. Anda ingin memastikan bahwa siswa memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah Anda dapat menerapkan prinsip tahap perkembangan kognitif Piaget dalam pengajaran Anda? Yang A, memberikan tugas praktis yang melibatkan penerapan konsep etika. Kemudian yang B, menciptakan teks yang kompleks tentang konsep etika dalam Islam. Kemudian yang C, memberikan kuliah panjang tentang konsep etika tanpa interaksi. Kemudian yang D, menyuruh siswa menghafal definisi konsep etika. Kemudian yang E, memberikan ujian tertulis tentang konsep etika. Kita lihat di sini pembahasannya. Nah, prinsip tahap perkembangan kognitif Piaget mengakui bahwa siswa bergerak melalui tahap perkembangan kognitif yang berbeda. Nah, dalam pengajaran konsep etika dalam Islam memberikan tugas praktis yang melibatkan penerapan konsep etika akan membantu siswa menerapkan pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Jadi option yang paling pas atau paling benar adalah yang C. Yang A. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan ya. Jika ada koreksi juga boleh silahkan disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Selanjutnya, Anda mengajar siswa sekolah dasar tentang konsep tahajud dalam Islam, yaitu sholat malam. Nah, siswa-siswa Anda berada dalam tahap operasional konkret dalam perkembangan kognitif Piaget. Bagaimana Anda dapat mengajar mereka dengan efektif? Yang A, memberikan ceramah panjang tentang tahajud. Kemudian yang B, menggunakan materi bacaan yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Kemudian yang C, meminta siswa untuk menghafal definisi tahajud. Kemudian yang D, menerapkan permainan peran tentang tahajud. Kemudian yang E, memberikan tugas menulis esai tentang tahajud. Kita lihat di sini. Nah, dalam tahap operasional konkret yang diidentifikasi oleh Piaget, siswa cenderung belajar melalui pengalaman konkret dan pemahaman konkret tentang materi. Nah, menggunakan materi bacaan yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, yaitu pada option B, akan membantu siswa untuk memahami konsep tahajud dengan lebih baik daripada ceramah panjang atau tugas menulis esai. Jadi yang paling sesuai atau paling baik adalah yang B. Selanjutnya, Anda mengajar siswa SMP tentang etika sosial dalam Islam.
Nah, siswa-siswa Anda berada dalam tahap operasional formal dalam perkembangan kognitif Piaget. Bagaimana Anda dapat mengajar mereka dengan efektif? Yang A, memberikan contoh-contoh etika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang B, mengajarkan mereka untuk menghafal etika sosial tanpa penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang C, menciptakan skenario fiksi untuk mengilustrasikan etika sosial. Kemudian yang D, menyuruh siswa mendiskusikan etika sosial dalam kelompok kecil. Kemudian yang E, memberikan ujian tertulis tentang etika sosial. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Pembahasannya adalah dalam tahap operasional formal Piaget. Nah, siswa telah mencapai kemampuan berpikir abstrak dan dapat memahami konsep etika sosial dengan lebih dalam. Menyuruh siswa mendiskusikan etika sosial dalam kelompok kecil, yaitu pada option D, akan memungkinkan mereka untuk berpikir secara abstrak dan memahami konsep tersebut dengan lebih baik daripada menghafal dan menerima contoh-contoh. Jadi yang paling sesuai untuk pilihannya itu adalah yang option D. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman ataupun saran ataupun juga koreksi dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita akan sambung kembali di video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti tes P3K di tahun ini. Baik teman-teman, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. I'm marveling your